adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Joan di Sekolah Minggu GKRI Ebenezer. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk menaikkan pujian kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Bapak, Kak Joan yang akan membawakan firman Tuhan melalui video, melalui cerita ya Bapak. Biarlah kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar setiap doa yang kami naikkan Tuhan Yesus selalu berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Joan akan menceritakan mengenai kebaikan, melakukan kebaikan. Tetapi sebelum itu, kita mau buka Alkitab kita dalam Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai 26. Yuk, Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Nah, judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Nah, bagaimana tentang orang lumpuh disembuhkan? Kita lihat di video berikut ini. Saksikan ya. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bagaimana adik-adik, video yang tadi menceritakan tentang seorang lumpuh. Dia lumpuh, lalu dia digotong oleh teman-temannya. Kita baca di ayat tadi, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Yuk, kita baca ya.
Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara-saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah bersamamu." Pulanglah ke rumahmu maksudnya. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, di balik mukjizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, bisa kita lihat juga tentang kebaikan teman-temannya orang lumpuh ini. Coba lihat bagaimana orang lumpuh ini bisa ketemu Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui teman-temannya. Teman-teman yang mempunyai hati yang percaya, mempunyai iman yang kuat. Mereka mempunyai hati yang tulus untuk membantu temannya ke Tuhan Yesus. Mereka menggotong bawa. Lalu penuh nih. Mungkin ya seperti itu. Wah, sepertinya penuh. Mereka naik dari atap terus turunin orang lumpuh itu. Coba bagaimana dengan kita adik-adik? Kita mau melihat sekeliling kita mau berbuat kebaikan. Gak perlu pandang siapa orang itu. Sama kan tadi seperti teman orang lumpuh tadi, teman-temannya gak memandang dia lumpuh atau tidak. Mereka malah mau membantu supaya temannya ini sembuh. Sama seperti kita adik-adik, kita harus selalu memberikan kebaikan untuk semua orang tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat dia cacat atau tidak, dia mempunyai keterbatasan atau tidak, dia miskin atau kaya. Kita tidak boleh melihat itu semua, karena di mata Tuhan semua itu sama dan kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu adik-adik. Jadi yuk kita mau terus melakukan kebaikan pada siapapun itu, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk selalu menyebarkan kebaikan, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Coba tadi teman-temannya orang lumpuh tadi, mereka mengharapkan imbalan atau tidak? Mereka melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, supaya temannya bisa sembuh. Mereka membawanya, mereka tidak kehilangan akal. Mereka melihat tadi tempatnya penuh, banyak orang yang mengerubungi Tuhan Yesus, tapi mereka mau mencari, berusaha terus melakukan kebaikan. Mereka naik dari atap untuk menurunkan temannya tepat di depan Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya kepada orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu dia bisa berjalan. Seperti itu adik-adik. Yuk, sekali lagi Kak Joan ingatkan, mari terus kita berbuat kebaikan. Jangan lelah berbuat kebaikan kepada siapapun itu juga. Nah, sebelum kita mengerjakan kreativitas kita, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan. Kami telah menyaksikan video dan kami telah mendengarkan cerita-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus selalu mengajarkan kami Tuhan mengenai kebaikan-kebaikan ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat mengerjakan tugas dari Tuhan. Kami mau terus melakukan kebaikan kepada siapapun itu juga ya Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan menyudahi ibadah sekolah minggu ini Bapa. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, mengikuti aktivitas sekolah minggu kami, mengikuti ibadah sekolah minggu kami, dan tidak lupa membaca Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat papan kebaikan. Nah, nanti papan-papan ini kamu isi dengan kebaikan yang telah kamu lakukan selama 1 minggu kemarin. Diperhatikan baik-baik ya.